Sagazen, welcome back to Saga Talk. Di episode kali ini kita kembali ke Saga Talk ditemani oleh aku, Avita, dan aku, Makaila. Nah, di sini kita kedatangan Ganesha, Satria Ganesha yang luar biasa banget nih guys. Kita kedatangan siapa, Vita? Udah kali ya, pada kita lama makin penasaran, langsung aja nih kita sambut kakak perwakilan dari Rumah Kula. Yeay. Halo teman-teman, kami dari Rumah Kula. Show your colors of love. Nah, oke, lanjut. Wow, keren banget. Jujur ya, aku udah gak sabar banget buat tanya-tanya sama kakak-kakak sekalian dari Rumah Kula nih. Nah, boleh dong Kak, sebelum kita mulai nih, Sagazen harus tahu kakak siapa sih? Boleh perkenalan dulu Kak? Oke, syarat perkenalannya apa aja? Nama dong. Yang pasti nama, lalu posisi kakak di Rumah Kula juga boleh tuh. Posisi. Oke, ya, siap. Oke. Halo, perkenalkan nama aku Naurel, tapi biasa dipanggil Rere aja. Aku sebagai tim leadernya Rumah Kula. Oke, dan aku Firza Agung, aku bisa dipanggil Firza, aku sebagai creative design editor di Rumah Kula. Wow, keren banget. Keren banget ya Vita. Ya jujur nih, kan Rumah Kula tuh kan kayak campaign lomba gitu kan Kak. Iya. Jadi Kak, Betul. kita pengen tanya-tanya banget nih, tanya-tanya lebih lanjut mengenai gimana sih kakak sewaktu lomba-lomba itu gimana. Nah, sebelum kita mulai ke pertanyaan nih, jangan lupa ya Sagagens, kita podcast kali ini disponsori oleh Royal Golf. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita bakal tanya-tanya nih sama Rumah Kula. Boleh dong, yang pertama, ini kan social campaign ya Kak ya. Iya. Betul. Social campaign kali ini tuh tentang apa sih Kak? Jadi kita tuh sebagai tema kali ini yang mengadakan AYP UGM, dan itu membahas tentang penyakit langka, rare disease. Itu kita mengambil tema DMD. Kira-kira kalian berdua sendiri tahu nggak DMD itu apa? DMD apa DMD itu Kak? itu apa ya? Pernah dengar kayak penyakit otot gitu gimana? Ya betul. Kayak serupa penyakit otot itu, kelainan otot. Jadi itu DMD itu merupakan dari singkatan nama dari Duchenne Muscular Dystrophy. Itu semacam penyakit otot yang dibawa dari lahir seperti itu. Oh, dari lahir ya. Betul. Dan itu yang dialami adalah cowok. Cowok. Iya, hanya cowok. Oh, cewek nggak bisa tuh? Enggak, kalau nanti cewek nanti jadinya karier. Ya. Oh, karir tuh. Jadi itu kayak ada nama lainnya gitu loh. Tapi kalau DMD itu khusus buat cowoknya kayak gitu. Jadi karir tuh kayak pembawa gitu. Iya, aja. pembawa. Oh. Terus apa sih yang jadi motivasi kakak buat ikut campaign Rumah Kula ini? Oke, jadi pertama dari aku ya. Jadi aku tuh lihat pengumuman lombanya di Instagram page-nya AYP UGM, terus mereka tuh angkat tema tahun ini tuh rare disease. Terus kan menarik banget ya, rare disease tuh sesuatu yang belum pernah dibahas kayaknya ya di lomba-lomba manapun. Terus ternyata mereka punya 3 subtema waktu kita baca guidebook-nya. Terus ketika kita mulai cari-cari tahu tentang penyakit-penyakitnya, terus kita jadi interest banget nih. Kayaknya emang social campaign ini tuh perlu dibutuhkan buat para penyandang penyakit itu. Nah, maka dari itu kita pengen nih ngelakuin social campaign ini dengan tujuan memang kepedulian kita sendiri buat memberdayakan penyandang penyakit langka tersebut gitu. Dan kita mengangkat tema ini tuh supaya para penyandang DMD juga akan lebih dipedulikan oleh masyarakat yang ada di Indonesia, karena terhitung penyakit di sini tuh terhitung sangat langka. Seperti itu. Dan aku pengen tahu kayak generasi zaman sekarang juga harus mengedukasi dari kecil. Kalau kalian semua nggak tahu, dan kalian harus wajib tahu dari Rumah Kula. Gitu. Tujuan dari Rumah Kula tuh keren banget Sangat ya keren, guys. sangat memotivasi banget Iya. ya. Betul. Nah,
Gimana sih Kak, selain motivasi dan tujuan nih, gimana awal perjalanan kalian buat mulai campaign ini? Oke, jadi kalau awal perjalanannya, pertama kita, namanya lomba ya, pertama kita apply. Nah, waktu kita apply itu kita ngirim application form. Jadi isinya kayak rencana-rencana kegiatan kita, inovasi kegiatan kita ke depan tuh mau ngapain aja. Nah, rentang waktunya tuh ternyata cuma sekitar 10 hari. Jadi, iya, jadi di 10 hari itu kita mau ngapain aja sih, mau ngelakuin sosialisasi dan lain-lain. Terus kita kirim application formnya dan ternyata lolos, ada 5 finalis tuh yang lolos. Terus habis itu kemarin 10 hari itu dari tanggal 11 sampai 22 besok, nah nanti kita bakalan ngelakuin social campaign-nya, kayak gitu. Nah, kita kan juga udah merencanakan kayak bikin rundown gitu loh, kita bakal acara tuh di mana aja, dan kita melakukan sosialisasi ini tuh di mana aja. Dan kegiatan kita tuh juga bukan hanya sekedar sosialisasi ya, tapi juga menjerumus ke acara-acara lainnya. Contohnya kita juga datang ke Posyandu, kita datang ke para yang terkena penyakit penyandang DMD-nya langsung juga, seperti itu. Dan kemarin juga kita habis ke sosialisasi di SD ya, SD Cahaya Bangsa kan? Ya, betul. Wah, itu kayaknya seru banget tuh, terjun langsung ke masyarakat loh. Sagazan keren banget nih, Satria Ganesha kita. Kemarin sempet lihat juga sih di IGS-nya Rumah Kula. Loh, kamu udah follow? Dan sudah dong. Awas, asik. Wah, hostnya keren nih, dia follow Rumah Kula. Betul. Terus? Lanjut nih ya Kak, apa sih goals yang ingin kakak-kakak raih dalam melakukan campaign ini? Mungkin goals dari aku adalah biar masyarakat Indonesia tahu bahwa penyakit DMD ini benar-benar langka, dan aku pengen kalian semua tuh buat peduli terhadap penyakit ini. Apalagi untuk memberikan sebuah solusi kepada para penyandang, itu masih sangat minim di Indonesia. Dan aku harapkan juga orang yang berada di luar negeri itu tahu dan bakalan bisa membantu Indonesia. Dan aku pengen kalian semua itu semenjak dini, kalau misalnya kalian ada yang tahu DMD itu apa, aku tuh pengen kalian tuh bisa kayak menanganinya gitu loh. Aku nggak mau lihat para penyandang DMD itu jadi orang yang memiliki rasa beban ke diri mereka secara mental maupun fisik. Mereka kan juga punya tantangan fisik kan. Mohon maaf sekali ya, mereka pasti menggunakan kursi roda, dan secara beraktivitas pun mereka itu sangat sulit untuk beraktivitas dengan tenaganya sendiri karena terdapat kecacatan otot sendiri. Nah, bahkan mereka itu untuk pernafasan saja lama-kelamaan otot buat pernafasan mereka tuh akan menurun. Dan itu juga akan mengakibatkan mereka ya seperti itu. Wah, bahaya banget ya ternyata. Iya, kan bahaya banget. Seru banget tuh, ternyata ya. ya. Nah, hal ini juga sejalan sama nama kami. Jadi nama kami itu kan Rumah Kula. Nah, asal mulanya itu dari rumah terus Miss Color. Jadi rumah buat para penyandang DMD. Jadi goals utama kita ya buat membangun rumah yang dimana orang-orang yang di dalamnya itu bisa menormalisasi para penyandang DMD. Karena fun fact ya, jadi penyandang DMD itu mereka meskipun memiliki keterbatasan fisik, tapi mereka itu tidak memiliki keterbatasan intelektual. Jadi mereka tuh tetap bisa belajar. Jadi kami pengen bikin rumah di mana mereka itu bisa, ya udah penyandang DMD tetap bisa sekolah, dan teman-temannya bakalan biasa aja sama penyandang DMD itu, nggak yang kayak ngejudge atau menjauhin kayak gitu-gitu. Jadi melihat mereka sama ya Kak. Betul. Ya, selama ini yang kalian sebut tuh kayak rumah kola, dan kita juga memperkenalkan rumah kola seperti itu kan, tapi ada kayak maksud lain dengan cara baca lain. Jadi adalah rumah kulo, jadi kayak rumah milik kita gitu loh, karena kita memberikan sebuah rasa peduli dari rumah itu. Wah, keren banget ya. Keren banget, mulia sekali. Selain namanya dia yang unik nih, apa sih hal lain dari Rumah Kula yang menarik? Hal yang menarik di Rumah Kula adalah seluruh acara kegiatan offline yang diadakan oleh Rumah Kula, dan juga bakal ada kayak fitur at yours-nya juga. Kayak kalian kan pasti main Instagram kan, dan kalian itu pasti aktif di sosmed, di IGS, dan juga kita juga punya Twibbon. Jadi kalau misalnya kalian mau meramaikan Rumah Kula, boleh banget tuh, kalian bisa melalui postingan Instagram kayak gitu. Wah, berarti aktif banget nih. Iya dong, aktif, harus aktif, karena banget, dari setiap rancangan kegiatan yang kita buat selalu beruntun, dan alhamdulillah kita juga langsung mendapatkan manfaat-manfaat yang dari acara kita telah ikuti tadi. Wah, ya ampun, mulia banget keren guys. banget. Keren banget. Nah, Tuh. Apa sih pesan yang ingin kakak sampaikan kepada penyandang DMD? Oke, jadi buat pesan, sebenarnya mereka itu luar biasa ya. Jadi nggak mudah loh buat kayak hidup memiliki keterbatasan fisik, yang mana teman-teman seusianya itu udah lari-larian gitu. Dan sebenarnya ternyata kemarin waktu kita mengunjungi penyandang DMD,
kami kira kan awalnya semua penyandang DMD itu keturunan genetik ya, ternyata enggak. Jadi dua-duanya dari mereka yang kita temuin kemarin itu mereka pada usia kayak 7 tahun atau waktu TK, tiba-tiba aja. Tiba-tiba banget. Iya, setiba-tiba itu out of nowhere dan nggak tahu alasannya mereka kena itu apa. Kayak gitu. Jadi sabarnya, ikhlasnya itu kan pasti luar biasa dan harusnya patut diapresiasi gitu. Jadi pesannya terus semangat dan percaya kalau kamu bisa gapai mimpimu dengan cara apapun. Karena pas kemarin itu juga ada yang mimpi jadi programmer. Betul. Keren Kayak banget gitu. dong. Keren, mereka tuh kayak pinter-pinter Keren semuanya. banget. Iya, pintar-pintar. Ada yang berprestasi Maksudnya juga gitu. Betul. Pokoknya jangan takut buat meraih mimpimu dan jangan pernah putus asa karena hidup itu harus terus berjalan. Yang penting kamu nggak pernah berhenti buat mencoba gitu. Betul. Keren. Pesan moralnya tuh ya ampun keren banget guys. Aku gak bisa bayangin perasaan mereka kayak apa, tapi kita juga harus mendukung mereka terus ya. Iya, jadi walaupun di hidup ini masih ada cobaan, jadi kita tetap harus menjalani hidup selanjutnya gitu ya. Nah, Tuh. apa sih yang paling menarik dari campaign kalian yang bisa meyakinkan pendengar untuk follow dan dukung Rumah Kula? Sebenarnya kalau ditanya yang paling menarik tujuannya sih, gitu. Jadi tujuan kami awal ikut ini kan menang tuh bonus ya. Jadi tujuan utamanya emang kayak tadi yang aku bilang dari awal yang memotivasi kita karena temanya rare disease, terus ada 3 jenis rare disease, terus kita pilih yang DMD ini. Emang pada awalnya tujuannya kan emang bangun rumah itu sendiri gitu. Jadi yang paling menarik ya tujuan itu sendiri, bahwa kami pengen bikin rumah. Dan kenapa sih orang-orang harus ikut ya, karena kami ini pengen bikin kegiatan-kegiatan yang bisa menyentuh hati orang-orang itu dan bisa bikin mereka tuh sadar kalau oh iya ya mereka tuh juga perlu dipedulikan ya kayak gitu. Dan kita tuh nggak boleh gini gitu ya ke mereka. Nah, ketika kegiatan kita udah cukup menyentuh mereka, mereka bakalan join ke Rumah Kula, sama-sama bangun rumah yang ramah, nyaman dan juga sehat huni bagi seluruh masyarakat. Kayaknya yang paling unik sih tujuannya sih. Jadi kalau misal orang paham tujuan kita apa, dan juga tagline kita tuh show your colors. Show your colors. Tunjukkan warnamu. Iya, jadi kami mengibaratkan tantangan fisik dan mental yang penyandang alami itu sebagai colors, warna-warni gitu kan. Betul. Jadi harapannya mereka itu bisa join ke Rumah Kula karena mereka paham dari rangkaian kegiatan kita, mereka pada akhirnya paham tujuan kita itu bikin rumah, tujuan kita bikin rumah yang ramah, tujuan kita biar mereka bisa bebas nyampaikan warna-warna mereka. Jadi mereka bakalan join juga gitu ke Rumah Kula. Betul. Dan kalau misalnya kalian jadi volunteers di Rumah Kula, kalian bakal bisa ikut kegiatan di Rumah Kula semuanya. Apalagi itu kita kayak bener-bener menguji dari perasaan kalian, dari perasaan seorang ibu. Jadi kita kan ada Ghost to Posyandu, dan itu sangat berhubungan dengan ibu hamil juga. Bagaimana kita melihat seorang ibu yang baru saja melahirkan, mengurus anaknya dengan kesulitan, pasti kita tahu saat pemikiran kita sebagai orang hamil itu seperti apa dan orang setelah melahirkan seperti apa. Jadi kita melatih rasa peduli kita tuh dari situ. Setelah itu kita lanjut lagi ke ke lingkungan anak-anak, ke lingkungan SD. Jadi kayak kita ngerti, wah banyak sekali anak kecil di sini, di SD ini yang masih bisa bercanda, yang masih bisa beraktivitas seperti umumnya, mandi juga bisa, tidak perlu dibantu. Tapi setelah kita melihat ke para penyandangnya langsung, apakah semua itu sudah ada di mereka? Seperti itu. Jadi rasa syukur kita tuh benar-benar diuji juga. Betul. Rasa syukur tuh penting setelah kita melakukan kegiatan Rumah Kula tadi. Gitu. Jujur terharu banget sih aku dengerinnya. Jadi kita di sini tuh, jadi kakak-kakak di sini tuh buat ngajakin orang-orang sekitar tuh biar lebih aware lagi sama orang-orang penyandang gitu ya. Betul. Ya karena tiap orang tuh ada colornya masing-masing. Betul. Ada cara untuk menyampaikan sayangnya masing-masing kan. Betul banget. Jadi tidak bisa nih disamakan karena color kita sendiri tuh beda-beda tiap orang guys. Nah, gimana sih Kak kalau Sagazen nih yang lagi nonton pengen jadi volunteernya Rumah Kula, gimana kita bisa join jadi volunteernya Rumah Kula? Oke, sebenarnya volunteers kita namanya Rumis ya. Kalau misalnya, Rumis. jadi kan tadi aku udah bilang kegiatan kampanye itu kan dari tanggal 11 sampai 22. Jadi sebenarnya kita sudah selesai melakukan kegiatan-kegiatan offline kayak gitu. Jadi buat volunteersnya sebenarnya sudah selesai. Tapi apakah itu berarti volunteersnya ditutup? Enggak juga. Kami memiliki juga kayak kegiatan-kegiatan online kayak Future at Yours untuk lebih menyebarkan Rumah Kula. Terus bakalan ada quiz, fun facts juga yang bakalan diupload di IG story. Nah, kalian bisa bantu sebar-sebarin di situ karena Rumis itu kan volunteers itu kan sebenarnya nggak harus kalian nggak harus daftar terus kita nerima. Kita punya hak apa sih nerima orang yang
pengen juga peduli gitu. Jadi kalau misalnya orang-orang yang pengen juga peduli itu bisa langsung masuk ke Instagram page kami, terus di situ pasti banyak banget kegiatan-kegiatan yang mereka bisa lakuin dan juga share ke teman-temannya sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap penyandang DMD. Tuh. Nah, ini nih pasti udah ditunggu-tunggu. Apa sih Kak Instagramnya Rumah Kula biar kita tuh bisa kepoin bareng-bareng, bisa dukung bareng-bareng nih. Bisa dong Gini dong, jangan lupa @RUMACULA di Instagram ya. Itu kita baru banyak banget upload postingan yang kegiatan-kegiatan kita, ada dokumentasinya juga dan ada konten-konten yang unik dan bentar lagi kita bakal rilis after movie-nya. After movie guys. keren banget. Jadi mungkin kalian akan tahu seluruh perjalanan kita dan mungkin kalian akan merasakan dari kita menunjukkan buat kalian dan kalian bisa merasakan melewat after movie gitu. Gila, keren banget loh ada after movie-nya. Betul. Jangan lupa follow Rumah Kula ya guys. Betul, jangan lupa follow Rumah Kula. Gampang banget loh itu akunnya di apa? Rumah Kula, tinggal cari aja pasti. Kita juga pilih Langsung kepoin. mohon maaf ya, kita juga pilih nama yang sangat mudah diingat. Iya, gampang banget diinget nih. Selalu tertanam di Rumah Kula. pikiran kalian. Keren banget. Yes. Penjelasan dari cerita dari Rumah Kula tadi tuh benar-benar nambah pengetahuan kita ya, dan pastinya Sagazen juga termotivasi nih ngikutin keseruan dari Rumah Kula sendiri. Bener banget. Terakhir nih, boleh dong Rumah Kula kasih 1-2 kata buat podcast takuler. Oh, kalau aku sih kayaknya nggak kata ya, kalimat. Kalimat boleh banget. Jadi Rumah Kula ini kan juga dibantu sama podcast Takuler ya untuk menyebarluaskan tentang kampanye kita yang sedang kita jalani. Dan aku benar-benar respect sama podcast Takuler karena kalian membantu acara atau program yang ada diadakan oleh intern gitu. Kalian membantu sebuah jalan dan jembatan untuk menyebarluaskan sebuah informasi. Wah, saya terharu banget loh mewakili tim podcast Takuler. Saya juga nggak kalah salutnya sama kakak, nggak kalah respectnya sama kakak tentang apa sih ini, hal yang dibawa kakak tuh banyak banget dan sangat-sangat Ya, sangat-sangat memotivasi ya betul, kita. sangat-sangat wah salut guys. salut. Aku nggak bisa mendeskripsikannya. Salut. Oke. Oke, terima kasih buat Kak Firza dan Kak Rere yang sudah mau berbagi ilmu dan pengalaman dengan kami. Sebelum closing, podcast Takuler punya jargon nih. Gimana tuh Jargon. jargonnya? Jargon boleh Boleh dong. ikutin kita dong Kak. Bentar. Jadi kita punya jargon tuh gini ya. Gimana, Vita? Semoga podcast Takuler beyond spektakuler. Bisa ya kita bareng-bareng Oke, ke arah bisa. kamera. Oke, kamera tengah ya. 1, 2, 3. Semoga podcast Takuler beyond spektakuler. Dan jargon kami Rumah Kula, show your colors of love. Yeay. Coba bareng-bareng ya. Oke. Bareng ya. Coba dong. 1, 2, 3. Show your colors of love. Terima kasih banget. Terima kasih banget Kak Firza dan Kak Rere udah datang ke sini. Yeah. Dan terima kasih juga buat para Sagazen yang sudah nonton sampai habis episode kali ini. See you guys on the next episode. Bye bye. Dah.